Mengenal Allah bukan ngapalin kalimat-kalimat, di hati, di pikiran kita itu jatuh cinta. Apa yang dipelajari? Ciptaan Allah, makhluk Allah dilihat, dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa ba'du. Para jamaah Al-Habib Ali, para jamaah semua, alhamdulillah sampai saat ini kita masih hidup, masih dapat kesempatan untuk memperbaiki nilai. Kalau rapot sekolah tuh ada yang merah, bisa kita betulin. Kalau di sekolah enggak lagi ya, tapi sekarang bisa. Kemudian sisa waktu tentu lebih sedikit, kita yang udah hidup lebih banyak ya. Yang sisanya nih tinggal sedikit, kita bisa isi dengan segala ibadah-ibadah yang membuat nilai kita atau rapot kita menjadi bagus, insyaallah. Itu rapotnya itu kan di Quran disebut amalan ya, laporan amalan. Kalau kita anak sekolah itu rapot. Sebenarnya kita seperti anak sekolah juga, sama ujian. Kita ditaruh Allah di dunia ini buat diuji doang. Siapa yang pantas untuk tinggal di surga, siapa yang enggak gitu kan. Ujian. Nah, ujiannya banyak sekali. Semua hidup kita ujian. Nanti kita bahas. Nanti dikasih rapot. Kalau yang baik, rapotnya dikasih tangan kanan di Quran, di depan. Yang nakal digantung di belakang atau di lehernya digantung. Orang pada tahu semua, jadi siapa baik siapa enggak terbuka di sana. Maka dari itu kita bersyukur masih punya waktu. Dan Allah tuntun kita, bimbing ke tempat yang baik, ke masjid, ke tempat dakwah. Itu bimbingan Allah. Padahal berat itu sebenarnya. Kalau Allah beri hidayah dituntun. Alhamdulillah. Enggak gampang menghadiri taklim tuh. Banyak ranjau, banyak hambatan. Kalau pergi ke tempat maksiat enggak ada hambatan, lancar. Tapi kalau ke masjid pasti ada banyak. Awas tuh, ajarannya enggak benar. Itu ya, ada itu. Dalam zaman sekarang sih enggak ada yang enggak benar. Semua di masjid itu benar, aja beda-beda dikit biasa. Sebab kalau dia enggak benar ketahuan. Orang udah pada pinter sekarang, nggak kayak zaman dulu lain. Ada komunikasi, ada apa, HP apa segala macam, semua bisa ketahuan. Kalau ada yang merubah Quran ketahuan, Robah terjemahnya banyak, robah tafsirnya ada banyak, tapi nggak usah kita tahu lah, mendingan nggak tahu nggak pusing, ya kan? Nah itu akhir zaman, karena orang-orang kafir itu nggak bakal ridho, nggak bakal nerima kalau kita masih Islam, nggak nurut sama dia, maunya dijajah. Nggak dijajah zaman dulu itu fisik, Belandanya datang ke sini. Sekarang ngejajahnya dia nggak bisa kemari, Amerikanya nggak bisa kemari, Israel nggak bisa kemari, di tempatnya dia bisa jajah kita lewat berita-berita, dibohongin kita lewat segala macam itu budaya. Lu lihat tuh sekarang banyak apa itu perkosaan. Sebabnya apa? Kan nggak pernah disebut sebabnya. Sebabnya isi itu di HP, di laptop, ada segala macam. Bagaimana anak-anak muda ngelihat gituan semua, ya kan? Nah itu mereka yang bikin, diperangin kita sebenarnya. Tapi perang budaya. Cuman sayangnya umat Islam itu sendiri memusuhi sesama Islam, tidak memusuhi yang lain. Kayak kita di Indonesia sini, ada nggak yang bilang awas PKI? Nggak ada. Awas tuh Ustadz tuh. Ustadz dibilang awas. Nah itu jadi udah zaman sekarang seperti itu. Kita harus hati-hati, jangan terima berita sembarangan. Diperiksa dulu benar apa salah. Kalau saya sih lihat semua sekarang Islam tuh baik semua. Yang paling jelas tuh NU baik, Muhammadiyah tuh baik, semua yang rukun Islam semua pada kerjain. Nah tinggal orangnya yang mau belajar berapa banyak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Yang mau belajar ke pengajian sedikit, paling 20%. Yang 80% itu Islam, tapi banyak yang nggak bisa sholat, banyak yang nggak bisa baca Quran. Nah, itu jadi alhamdulillah Bapak Ibu termasuk yang ya beginilah.
mau ngaji, belajar, semua rukun Islamnya diamalin, alhamdulillah. Tapi punya kewajiban lagi, dakwah, ajak famili, anak-anak, cucu, ponakan, diajak. Insyaallah. Jadi seperti biasa, dakwah itu saya juga di sini tidak lain hanya doang pakai doang, hanya mengajak kepada Allah. Itu doang. Sholat udah pintar. Zakat tahu, semua udah pada apa lagi. Nah, yang kurang di kita ini, yang kurang, termasuk saya juga masih kurang mengenal Allah. Nggak kenal dikit. Itu belajarnya sampai mati, nggak bisa berhenti. Mengenal Allah, yang paling wajib itu mengenal Allah. Siapa bisa bahasa Arab, coba lihat di kitab Az-Zubat. Kitab Zubat itu bentuknya syair, 1000 syair, 1000 baris, ya kan? Karena bikinan itu Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i dia. Di bait pertama isinya awalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Awal wajib pertama yang paling wajib bagi orang Islam, yang paling wajib mengenal Allah seyakin-yakinnya. Itu yang wajib, yang paling wajib. Jangan ributin soal fikih. Kalau sembahyang itu tangan di sana di mana, terus pakai nunjuk apa enggak, terserah mau nunjuk mau enggak. Yang enggak punya jari ntar enggak bisa nunjuk gimana? Ada lagi sembahyang kalau enggak ngelihat ke bawah tidak sah. Boleh ngelihat ke bawah itu boleh. Memang masa mau begini-begini sholat? Ya nunduklah. Tapi bukan ngelihat ke bawah, enggak, sebenarnya khusyuk, maksudnya khusyuk. Mau lihat ke bawah, mau merem. Ada yang bilang kalau merem enggak sah. Ya Allah, kesian orang buta. Orang buta kan merem terus. Dibilang kalau merem enggak sah. Nah, itu salah, itu pendapat yang begitu-begitu jangan didengerin deh, bikin pusing. Sembahyang yang penting tuh khusyuknya. Khusyuknya. Ini salahnya sekarang di situ, Pak. Kenal Allah kurang, khusyuk kurang, ribut dan soal-soal fikih yang kecil-kecil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai singkat enggak boleh. Apa macam. Ntar ini mulai Rejab orang puasa, Rejab syirik, bid'ah, puasa Syaban bid'ah. Itu ngurusin yang kayak begitu. Orang sembahyang dilarang, orang maulud itu. Jadi umat Islam jadi hancur tuh kayak gitu. Jangan peduli, jangan ikut yang seperti itu. Yang penting mengenal Allah. Kita mau tambahin sekarang kenal Allah. Karena kita hidup. Siapa yang hidupkan kita? Allah. Ada kalau bukan Allah? Kira-kira siapa kalau bukan Allah? Nggak ada. Semua makhluk, semua dibikin. Yang dibikin tidak bisa jadi Tuhan. Tuhan itu yang ada sebelum segala ada, dia ada. Dia ada nggak pakai diadain. Dia ada tanpa diadakan. Itulah Tuhan. Kalau Tuhan orang lain dibikin nggak? Dibikin. Dulu ada teman saya tuh, Pak siapa namanya lupa. Saya tukang bikin Tuhan, patung. Pakai pasir, pakai apa dia. Nah, itu artinya Tuhan itu tidak dibikin. Dia yang bikin segala yang ada. Kalau segala ada kan mesti ada yang pertama kali ada kan? Nah, dialah yang ada. Dia ada tanpa diadain, memang dia sudah ada. Makanya segala jadi ada. Kalau nggak ada yang ada, kita nggak ada. Yang wujud, itu kalau belajar di itu wujud namanya, wujud, ada. Allah adanya tanpa diadakan. Kalau kita diadakan, dilahirkan. Yesus dilahirkan oleh Ibu Maria, ya kan? Nah, tepekong dibikin, ya kan? Buddha manusia, anak raja Siddhartha Gautama. Jadi yang ada sebelum segala ada, satu-satunya la ilaha illallah. Tidak ada yang mengadakan segala ada kecuali Allah. Itu yang paling penting. Bukan ngapalin lagi juga. Ngapal Asmaul Husna masuk surga. Apal itu bukan ngapal kalimat. Kalau ngapal kalimat HP juga bisa. HP bisa ngapal Asmaul Husna? Bisa. HP hafal Quran enggak? Hafal, tapi nggak ngerti. Nah, kita hafal Asmaul Husna ngerti apa enggak?
Nah, mesti ngerti. Mengertinya tuh bukan hafal di lidah, ngerti. Allah basirun, artinya apa? Orang melihat. Yang dilihat apaan? Semua tembus. Otak kita, saraf-saraf kita lagi mikir apa dia tahu. Hati kita lagi ngapa dia tahu. Itu yang namanya basirun. Tembus kemana-mana. Allah razikun, Allah memberi rezeki. Benar? Yakin? Apa buktinya? Di perut ibu makan nggak? Makan apa di perut ibu? Siapa yang kasih makan? Katanya makanan ibu. Kalau ibunya ngidam, makan rujak, makan sambal, pempek, cabai, mati itu anak. Terubah makanannya jadi apa? Natrium glukos diinfus. Lihat pusar nih, masuknya lewat pusar. Bolong tuh pusar tuh di perut ibu kita. Begitu lahir terus rapet, nggak pakai dijahit. Ucap apa? Subhanallah. Dikasih makanan. Lahir belum punya gigi, nggak bisa makan nasi. Mesti minum air ginian, mati, kurang. Minum susu di dada ibunya. Ibu makan rumput nggak? Enggak. Ada susu. Sapi makan rumput, kambing makan rumput, jadi susu. Siapa yang taruh susu buat kita di perut, di dada ibu kita? Allah. Berarti dia pemberi rezeki. Sekarang Allah pemberi rezeki, katanya apa yakin? Yakin, bukan katanya lagi. Nah, itu yang wajib kita pelajari, itu anak-anak diajarin yang begitu. Nanti ibu pulang kasih tahu sama anak-anak tuh, nak, kamu di perut ibu tuh Allah kirimin langsung diinfus lewat pusar, diinfus kayak orang di rumah sakit tuh diinfus. Natrium glukos itu, garam, gula masuk situ makanan. Nah, Allah bikin kita terus dikasih makanan, dijamin apa yang kita mesti makan. Dijamin semua makanan, udara ada di mana-mana buat napas tuh. Kalau udara sedikit nggak banyak, kayak air deh, pakai dibungkus gini dibeli, atau seperti barang lain. Orang nggak punya duit nggak bisa beli oksigen, mati. Maka itu karena ini pokok, Allah ciptakan di mana di setiap ruang ada, di setiap ruang ada, tinggal napas, nggak bayar. Kemarin orang banyak kena COVID, kurang oksigen, beli tabung kan untuk napas. Nah, kalau Allah bikin kayak begitu dari dulu pakai tabung, yang nggak punya duit mati. Nah, sekarang supaya nggak dikuasain manusia, udaranya bebas di mana aja ada, hiruplah silakan. Tuh. Siapa yang bikin? Allah. Apalagi beras di tanah. Itu bikin beras bahannya apa Tuhan? Nggak tahu. Jangan bilang tanah, tanahnya hitam ada yang merah, berasnya putih. Itu semangka dari tanah juga. Iya, ditanam di tanah. Yang numbuhin siapa? Yang numbuhin. Tolong dijawab, siapa yang numbuhin? Allah. Yang gagah, siapa yang numbuhin? Allah. Nah, gitu. Jangan malu-malu nyebut nama Allah. Itu zikir. Itu zikir yang benar tuh begitu. Pakai pikiran, pakai perasaan. Sekarang Allah bikin kita, dia butuh nggak kepada kita? Enggak. Dia bikin beras makan nasi, dia makan nasi nggak? Enggak. Dia bikin duren, dia makan duren? Enggak. Lah terus kalau dibikin semua ini buat siapa? Buat kita. Berarti Tuhan sayang nggak sama kita? Sayang nggak? Siapa yang paling sayang kepada kita? Allah. Nah, itu kenal. Sadar, itu namanya iman begitu, ada di pikiran, di perasaan. Jadi menjadi muslim seperti itu. Kalau ibadah lebih kurang Tuhan maklumin. Jadi jangan diributin. Tangan ke sini nunjuk apa enggak, itu masa masing-masing bebas lah. Cara Syafi'i, cara Maliki, cara Hanafi benar semua. Jangan diributin. Yang penting imannya itu benar apa enggak. Imannya tuh yakin di kepala atau katanya. Coba lihat baiknya Tuhan, sayangnya sama kita kayak apa. Dia nggak butuh, dia bikin buat kita. Dia sih nggak butuh. Kalau pejabat itu baik sama kita, ngasih beras, mau pemilu.
Ya kan? Dia butuh sama kita, suara kita, ya enggak? Nah kalau Allah berikan segala-gala, dia butuh enggak sama kita? Enggak. Kalau dia haramin ini karena disayang. Dia bikin surga, dia bikin neraka. Terus kita disayang, didorong-dorong kita ke surga. Didorong, dituntun. Ini jalan ke surga nih sekarang. Dituntun pada kedatang. Yang mau ke surga dituntun, yang nggak mau enggak. Banyak yang nggak mau, biarin. Kita doain supaya dia dapat hidayah. Doain. Jangan dibenci, doain supaya dapat hidayah. Kesian. Begitu. Kenal dulu kepada Allah, kenal. Ntar kalau udah kenal apa? Cinta. Jadi beriman itu kepada Allah, sekali lagi, beriman itu kepada Allah menjadikan Allah yang paling dicintain di hatinya. Hah? Jelas nggak tuh? Yang paling dicintai. Surat Al-Baqarah 165. Catat. Saya nggak mau ngajar katanya, semua pakai bukti. Jangan, kalau katanya bisa bohong, kata manusia bisa benar bisa enggak. Sekarang firman Allah dalam Al-Quran, Al-Baqarah 165. Saya jelasin. Wa minan nasi man yattakhid min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang memadu Tuhan, Tuhan dimadu. Aneh. Benar itu ayatnya begitu. Syirik namanya itu. Diapain tuh Tuhan-Tuhanan yang lain? Yuhibbunahum kahubbillah. Itu Tuhan-Tuhanan yang lain dicintainya seperti dia mencintai Allah. Ada enggak yang menuhankan Yesus? Ada? Ada. Saya mau tanya sekarang. Diapain tuh Yesus? Dicintain. Lebih cinta ke Yesus daripada Allah. Lebih cinta pangkat daripada Allah. Lebih cinta harta daripada Allah. Itu yang namanya syirik, bukan ziarah kubur. Tidur di kuburan boleh. Itu mesti ngerti. Quran itu Al-Baqarah 165. Yang namanya syirik itu jika mencintai selain Allah lebih, apalagi sama aja nggak boleh, apalagi lebih. Kenapa? Dia begini. Dia cinta sama Yesus. Yesus bikin nasi nggak? Yesus bikin manusia nggak? Hah? Buddha bikin manusia enggak? Pejabat-pejabat, Tuhan-Tuhan, raja-raja bikin manusia enggak? Bikin makanan enggak? Yang bikin makanan siapa? Yang hidupin kita siapa? Yang bikin kita bisa napas siapa? Yang sediain surga buat kita siapa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain, tidak ada yang aku cintain selain. Artinya boleh cintain istri, tapi cinta Allah dulu, baru cinta suami atau istri atau anak di bawahnya. Nomor satu cinta kepada Allah. Mana dalilnya? Al-Baqarah 165, sambungannya tadi. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah. Selesai. Saya udah nyampein. Ini yang sekarang salah di umat tuh ini. Yang bikin dunia jadi rusak ini. Negeri Islam semua begini, kacau. Orang Islamnya nggak bisa apa-apa. Padahal banyak. Karena tidak mencintai Allah, lebih mencintai harta, lebih mencintai pangkat. Itu salahnya di situ, bukan ini bid'ah Muhammadiyah salahin, salahin, bukan itu. Ini jadi begini nih, jadi malah musuh-musuhan. Kalau orang cinta kepada Allah, pasti dia cinta kepada hamba Allah. Apalagi hamba Allah itu sujud. Orang Muhammadiyah sujud, orang Muslim sujud, Wasliyah sujud, Persis sujud, Muhammad semua. Kenapa mesti benci? Karena krisis cinta ini, judul kita sekarang. Krisis cinta. Umat Islam kehilangan cinta kepada Allah. Akhirnya hatinya pada penuh kebencian. Jangan lagi maksiat dan munkar. Taklim pun dia benci, tempat taklim. Dikirimin mata-mata lagi. Ini begini umat Islam sekarang. Kehilangan cinta. Padahal itu di surah Al-Baqarah apa? Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman sangat berat cintanya kepada Allah. Coba tanya diri kita masing-masing. Sampai di berapa cinta kita pada Allah? Berapa banyak? Apa yang paling kita cintai? Duit? Makanan? Coba, itu ukurannya.
Jadi bukan kita jadi orang Islam tuh nyalain orang terus. Kita mulai sekarang, ini saya tahu Bapak Ibu udah punya cinta pada Allah, cuman nggak berasa aja. Lagi tidur malam-malam bangun, sholat malam atau tadi sholat subuh, kenapa? Cinta itu udah ada cintanya. Terus datang ke sini kenapa? Mau belajar mengenal Allah, belajar mengenal ajaran Allah, itu udah cinta pada Allah. Cuma belum banyak. Ada kira-kira separuh, 50% ada ya. Tambahin. Cintanya kepada Allah ditambah. Itulah orang yang jadi wali-wali itu cinta pada Allah. Makanya pada ngumpet. Gak diganggu, dia mau dekat sama Allah, pada tinggal di bukit-bukit, di gunung-gunung. Syarif Hidayatullah di gunung, tinggi tempatnya tuh. Syarif Ainul Yakin, Sunan Giri, di atas. Semua pada begitu. Pada cinta Allah itu. Itu jadi wali pada. Nggak ada orang jadi wali punya kebencian, benci sama muslim, nggak ada itu. Orang wali itu hatinya bersih, penuh cinta. Saya tahu ada hadis, nih, hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Siapa yang sanggup mencintai sesama muslim seperti mencintai diri sendiri? Nggak ada itu. Jadi maksudnya bukan mencintai saja cinta, tidak. Maksudnya kalau apa yang kita senang, kita bikin dia senang, seperti itu. Kita senang dihargain kan? Kita hargain dia. Bapak ingin dihargain sama istri kan? Pasti hargain suami. Tapi suami juga mesti hargain istri. Itu namanya cinta. Sesama muslim harus begitu. Itu hadis, kalau enggak imannya enggak sempurna. Malah dibilang tidak beriman di hadis itu. Jadi artinya kalau orang tetangga kita, saudara-saudara kita ini tidak mau dimaki, ya jangan dimaki. Nggak mau dihina, ya jangan dihina. Nggak mau digosipin, ya jangan digosipin. Kita nggak mau dimusuhin, ya jangan musuhin orang. Sebaliknya kita senang dihargain, ya hargain orang lain. Kita senang disantuni, disopanin, ya kita sopan santun sama yang lain. Itu arti itu hadis. Kalau nggak begitu belum beriman, belum sempurna iman. Nggak usah repot-repot. Oh, mazhab ini yang benar, mazhab ini salah, mazhab ini yang kebenaran bukan ada di mazhab, bukan ada di mana-mana, adanya di diri kita sendiri. Di Muhammadiyah banyak orang baik, ada juga yang kurang. Di NU banyak orang baik, ada juga yang kurang. Jadi kebaikan itu ada di diri kita, hati kita ini mencintai apa? Yang benar yang mana Ustaz? Jadikan Allah paling dicintai. Nah, itu kita sujud ngapain? Mencintai Allah, kangen. Salat apain? Rindu pada Allah. Nabi Syuaib itu bilang sama Allah, dia nangis tiap hari. Nangis terus-menerus sampai matanya buta. Saya tanya, Syuaib, kenapa nangis sampai segitu? Takut neraka? Aku sudah singkirkan neraka darimu. Kamu nggak akan masuk neraka. Apa kepingin surga? Sudah kusediakan surga untukmu, Syuaib. Bukan itu Tuhan. Apa Syuaib? Saya rindu padamu ya Allah. Saya ingin jumpa. Cinta. Semua Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad arihna ya Bilal, nunggu azan, pengen sholat. Kenapa? Nabi kalau sholat nikmat. Sholat itu menghadap Allah. Ketemu sama yang dicintai Allah. Nah itu. Nanti kalau sudah penuh cinta pada Allah, kita ibadahnya tuh jadi rahat, jadi enak. Sholat enak, baca Quran enak, nggak mau berhenti. Nah artinya kuncinya apa? Jangan ributin soal mazhab. Silahkan mau mazhab Syafi'i, Maliki boleh, bagus banget. Tapi jangan anggap mazhab itu segalanya, enggak. Bener apa enggaknya tergantung kita. Siapa yang kita cintai. Itu aja udah. Ingat itu. Ini yang benar itu Quran, saya udah kasih Quran tadi. Al-Baqarah 165. Nah nanti kalau udah belajar, sudah cinta Allah, jangan nyala-nyalain Islam yang lain. Kalau ada kasih tahu Ustaz, nanti di apa? Jangan sampai diadu, mau diadu. Umat Islam sedunia ini diadu sama Israel. Ya, ini Sudan itu lagi demo tiap hari. Suruh tentara KUB mimpin. Karena yang namanya Burhan itu agen Israel. Semua yang ngaduk-ngaduk itu Israel, Yahudi. Lantar dol Yahudi tidak rela.
Jadi kita mesti sadar, jangan mau diadu. Kalau ada satu majelis taklim mengajar kebencian, tinggalin. Tidak ada orang Islam suruh benci orang Islam. Tadi hadisnya apa? Hadis sahih itu ada di semua Bukhari Muslim. Hatta di hadis Arba'in Nawawiyah ada. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sesama muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Sudah, cinta di sini bukan cinta yang kita kira-kira di TV itu, bukan. Cinta artinya tidak mengganggu dia. Kalau kita nggak mau diganggu, kita jangan ganggu dia. Kalau kita nggak mau difitnah, jangan fitnah dia. Itu aja, gampang. Apa yang kita senang dihormatin, hormatin dia. Dia orang Islamnya itu Ustaz mazhabnya lain, mau mazhab apapun, dia muslim, hormatin. Itu maunya Allah begitu. Jangan mau diadu-adu. Di sini banyak tukang ngadu itu. Kita maafin, jangan kita benci, tapi jangan ikutin. Kerjanya nyalain. Ntar bulan Rejab, jangan puasa Rejab. Yang kayak gitulah. Ada lagi juga, maaf, satu mazhab sama-sama Sunni misalnya, ribut juga ada. Pidatonya kerjanya nyalain terus. Dia paling benar. Jangan berasa paling benar, kita ini banyak salah. Kalau ini mazhab Islam yang ada di Indonesia, di dunia itu sudah baik semua kok. Kita nggak disuruh Tuhan jadi polisi agama, nyala-nyalain orang, bukan tugas kita itu. Kalau dia nggak benar, ntar ada neraka buat dia, ntar ada hakim Allah di akhirat. Kita disuruh saling sayang, saling baik. Ya dia pahamnya lain, walaupun pahamnya lain, tapi Tuhannya sama, Qurannya sama, Nabinya sama, kiblatnya sama. Mau apa lagi? PKI itu banyak bahaya tuh. Bukan sesama muslim, harus cinta. PKI itu 65 itu berontak tuh. Kalau dia menang tuh habis orang Islam tuh. Sekarang dia juga udah banyak, hati-hati. Jadi jangan sesama Islam, jangan musuh-musuhan. Masjid ini, masjid itu, sama-sama nyembah Allah. Soalnya memang ada yang kirim dana dari luar, dibayar, suruh pecah belah kita, jangan. Dosa nanti di akhirat nyesel nanti. Itu orang sholat sujud sama Allah sudah haram. Muslim sama muslim itu wasiat Nabi di haji terakhir namanya di desa Ghadir-Hum, dari Mekah mau ke Madinah, berhenti di situ. Di situ Nabi banyak ngasih wasiat buat kita sebelum dia meninggal. Ada di antara lainnya, hai muslim sesama muslim, haram darahmu jangan ditumpahkan, haram harga dirimu jangan dihinakan sesama muslim, haram hartamu jangan diambil. Itu aja. Tapi ada satu mazhab memang yang keterlaluan, itu Muhammad Abdul Wahab. Namanya itu seorang, ya bukan ulama sih, adanya dari Najd. Daerah Najd itu sebelah timur Medina. Memang sudah hadis Nabi, ketika orang dari Syria datang, ya Rasulullah doain Syria, Allahumma barik fi Syria, Allah berkahkan itu, Libanon, Syria. Terus datang lagi dari Yaman, ya Allah berkahkan, Yaman duluan, berkahkan Yaman. Nabi bilang, ya Allahumma, ya Allah berkahkan Yaman, Allah berkahkan Yaman Anda. Terus datang dari Najd, yang sekarang Riyadh tuh, ibu kota Saudi. Najd, ya Rasulullah, tidak, itu tempat tanduk setan, semua kejahatan akan keluar dari situ. Benar, namanya Muhammad Abdul Wahab. Wah, berat. Selain yang tidak ikut Abdul Wahab itu semua kafir. Boleh hartanya diambil, ditipu boleh. Boleh dibunuh, darahnya halal. Tuh. Terus diterusin nama dari dia ngambil dari Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah tuh orang bayang bilang solih itu tegur sekali, dua kali, tiga kali nggak mau bunuh. Cuma nyebut solih suruh bunuh. Itu Ibn Taimiyah. Itu aja dua, lainnya nggak ada. Semua yang lain bagus. Dia juga bagus. Pengikutnya tetap Islam. Kita nggak boleh musuhin. Wahabi itu Muslim. Kita jangan ikut dia. Jahil. Yang dilarang orang puasa Rajab, puasa Maulud, segala kebaikan dilarang. PKI dibiarin, maksiat dibiarin, judi dibiarin, perzinahan dibiarin. Malah sekarang di Mekah buka semua udah, khamr udah halal sekarang. Nah, itu contoh saja. Jadi kita nggak boleh benci sesama muslim, itu saya kasih contoh, tapi tetap jangan benci. Karena dia tetap insya Allah diterima Allah lah, kita doain saja. Sebab dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetap hukumnya dia muslim. Apalagi yang lain yang baik. Jangan mau diadu. Hati-hati. Ini akhirnya akan lebih banyak sampai datang Imam Mahdi. Nggak lama lagi. Imam Mahdi itu ada Dajjal duluan.
Nanti habis Imam Mahdi seminggu Nabi Isa datang. Nabi Isa itu nanti ya Islam dia bersama Imam Mahdi. Nah Imam Mahdi palsu nanti banyak. Imam Mahdi yang asli menurut di kitab-kitab hadis itu dari cucu Nabi Muhammad dan mukanya seperti Nabi. Umurnya kurang lebih 30 tahun, 33 tahun. Jadi nanti ada orang Wahabi mau bikin Imam Mahdi lagi dari Afghanistan. Jangan. Imam Mahdi itu dari Quraisy. Cucu Nabi lah. Ya, hasil kita belum tahu yang mana. Ada yang bilang itu cucu Nabi yang ke-12. Ada pendapat cucu Nabi lainnya. Itu nggak masalah. Kalau hati kita bersih, kita akan ikut nanti. Ikut ke dia secara otomatis. Nggak usah takut. Islam bakal menang. Dia membela umat Islam nanti. Nanti semua yang kafir itu kalah. Nanti anak kita hidup senang di zaman Imam Mahdi. Semua orang pada cukup, adil, makmur. Sampai nggak ada yang mau nerima zakat. Maka dari itu, dari sekarang nggak usah cari imam-imam lain, imam apapun. Imamnya Imam Mahdi. Itu sudah ada di hadis. 1000 lebih hadisnya. Ya, sudah aja itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung. Gampang, Islam ini gampang. Jadi orang Islam itu nggak susah. Yang bikin susah nih manusia. Tadi sudah bilang, iman itu apa? Enggak mesti ngapalin ini, ngapalin itu, kitab ini, ulama ini begini, ulama ini begitu, bikin pada pusing, saling mengkafirkan. Ahli sunnah sama ahli sunnah saling mengkafirkan. Ahli sunnah Wahabi bilang Tuhan itu duduk. Sekarang terjemahannya di Quran, Tuhan bersemayam di arsy. Saya udah protes tuh ke Saudi itu. Masa Tuhan bersemayam? Ali Murtopo mati, jenazahnya disemayamkan di rumah duka, kan gitu. Tuhan tidak bersemayam, Tuhan berkuasa di arsy. Itu Asy'ari, NU itu. Itu lebih benar dalam hal itu. Jadi Tuhan tidak berbentuk, Tuhan tidak perlu pergi sana pergi sini, dia Allahu Akbar. Dia satu tapi di mana-mana ada. Kalau menurut Wahabi Tuhan pakai jalan segala. Berbentuk, duduk di arsy. Kita artikan Tuhan istawa alal arsy, berkuasa di arsy. Alal kursi, sebenarnya dengar kursi. Nah, di kursi itu kursi kekuasaan, bukan kursi beneran. Nah, kalau pemilu partai-partai itu dapat 15 kursi. Golkar 15 kursi, PDI 15 kursi. Terus dia pergi ke DPR, kursinya dipakai bawa truk ke sana ambil kursi 15. Ada yang ngambil kursi di gedung DPR enggak? Ya enggak. Arti di situ apa? Kursi kekuasaan. Tangan apa tangan? Kekuasaan. Ada hadis, bila ada munkar, basmi dengan tanganmu. Bukan pakai tangan ini, pakai bambu geprak-geprak. Digeprak-geprak pakai bambu, besok dibangun lagi bertingkat. Pakai tangan maksudnya pakai kekuasaan, pakai tanda tangan. Pakai tanda tangan. Kalau presiden gubernur tanda tangan itu klub malam yang ada di situ bubarkan, tutup, pakai tanda tangan. Tutup nggak? Tutup. Kalau FPI di semua sana bawa bambu, ditutup nggak? Bisa dia ditangkap, besok dibikin lagi. Nah itu jadi bahasa Al-Quran hadis itu pakai otak memahaminya. Pakai tangan maksudnya pakai kekuasaan, pakai tanda tangan. Banyak hal seperti itu. Kalau ada anak yatim, sunnah sapu, usap kepala. Nah kalau bapak sholat Jumat di sini, anak yatimnya di depan situ, antri usap satu-satu. Botak tuh anak nanti. Jadi arti usap apa? Beri kasih sayang. Kasih sayang itu. Nggak pakai usap nggak apa-apa, kasih duit aja mendingan. Itu. Jadi pahamin agama tuh yang bener. Siwak, sunnah pakai siwak, boleh kalau siwaknya ada. Tapi kalau kita di sini nggak ada siwak, artinya apa? Tujuan siwak apa? Bersihin mulut, mau ngomong sama Tuhan, mau menghadap Tuhan, sikat gigi, bersihkan mulut. Jangan cari-cari kayu siwak, katongin sini ntar mau sholat giniin. Bukan itu maksudnya. Apalagi habis gini nggak dicuci lagi tuh taruh. Maaf ya, maksud saya dia kalau mau pakai sunnah boleh sunnah di waktu, tapi yang dimaksud di agama cuci mulut karena mau menghadap Allah. Sampai ada hadis kalau kita habis makan bawang jangan ke masjid dulu, takut baunya ganggu orang. Tadi kita pantas nggak habis makan apa-apa terus sholat, apalagi masih ada rasa manis di sini. Ntar lagi baca alhamdulillah rasa manis.
Nah, itu. Jadi dari akhlak kita, adab kita kepada Allah. Sebelum akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, menghadap Allah. Cuci sikat gigi dulu, lebih bagus. Terus bangun tidur, terus mau sholat, pakai baju apa kaos, bagusnya ganti apa pakai terus itu. Kan udah halal, boleh. Yang penting nutup aurat kan? Tapi sopan santun. Nah, kalau mau menemui tamu yang kita hormatin, ganti baju enggak? Mana lebih hormat Allah apa orang? Ah, gitu, enggak pakai dalil. Mana dalilnya Ustaz mesti ganti baju? Bukan, ini ada otak. Menghadap Allah, hormatin Allah kan begitu. Ada pakai sorban itu juga menghormati, nggak apa-apa. Kalau di negara Arab nih sorban ini gamis siapa aja pakai, tukang semir sepatu juga pakai. Orang Kristen pakai, budaya dia. Tapi kalau sorban di Indonesia menjadi identitas Islam, jadi nggak boleh dikatain. Peci putih apa peci hitam juga itu identitas Islam. Itu dihukum di fikih disebut uruf. Uruf harus dihormatin. Jelas tuh ya, uruf dihormatin. Yang udah biasa umat Islam kerjain, yang dihormatin seperti tahlilan. Jangan cari dalil. Udah budaya, harus dihormatin. Nah kalau bikin tahlilnya baik, jadi ibadah. Maulud nggak perlu dalil. Oh, semua mesti perbuatan pakai dalil. Ada berapa triliun perbuatan? Kitabnya segede apa itu kalau semua mesti pakai dalil? Nah belajarnya juga capek. Dan itu nggak pakai dalil. Maulud itu boleh kalau mauludnya baik, jadi ibadah. Kalau mauludnya maki-maki orang, memecah belah umat Islam, menjadi maksiat. Masuk neraka bisa. Nah, pakai otak dong. Mereknya maulud tapi di dalam maki-maki orang. Terus dikasih duit kampanye partai. Maulud apa kampanye? Kampanye. Malah malu bin. Iya. Kalau maulud cintanya kita bikin ulang tahun anak, ibu bikin ulang tahun anak karena sayang sama anak kan? Cinta. Kalau kita cinta Nabi wajar dong kita peringati hari lahirnya. Bagus. Bagi-bagi kue buat anak-anak. Jangan makan buat bapak aja, bapak sama ibu. Anak-anak dibikinin bungkusan. Kalau mauludan, bungkusan buat anak-anak biar dia senang hari lahir nabinya gitu. Kita yang tua ngalah nggak apa-apa. Tapi kalau ada bolehlah makan juga nggak apa-apa. Tapi utamain buat anak kita, ajar anak kita kenal Nabi. Saya maulud begitu. Bungkusan dulu buat anak-anak. Gede segini, ada coklat, ada macam-macam. Senang tuh anak-anak hari lahir Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, ketanam Islam di hatinya. Bagus maulud itu. Ibadah kalau caranya baik. Jangan jadi masalah bid'ah sunnah semua mesti ada nabi. Aduh, kalau mesti ikut nabi ini ibadah, semua masuk neraka. Nabi pernah nggak khutbah Jumat pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Pernah nggak? Nggak pernah. Jadi ini semua ustadz yang khutbah Jumat nggak pakai bahasa Arab bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Ustadz Wahabi juga masuk neraka, dia bid'ah juga. Beda, dia khutbah Jumat pakai bahasa bukan bahasa Arab. Oh ini sedunia nih semua ulama masuk neraka. Nah surganya buat siapa? Itu otak nggak dipakai. Pikir. Kalau melihat saya, ini Islam yang udah ada ini udah bagus. Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsad, semua itu udah benar. Ada beda-beda dikit nggak masalah. Yang kurang apanya? Kurang mengenal Allah. Titik. Kalau tidak kenal bisa nggak cinta? Bisa nggak? Enggak. Kenal dulu baru cinta. Ini yang kurang di sini pelajaran cinta. Makanya ini judulnya krisis cinta. Kita umat Islam krisis cinta. Cinta itu jadi di sinetron doang, cinta bohongan. Nah itu yang kurang. Mana bisa ibadah kalau nggak cinta? Sudah satu, jelas tuh ya. Cinta. Kita belajar mencinta Allah. Tadi sudah saya sampaikan, saya ulang lagi. Yang hidupkan kita siapa? Yang kasih udara buat ngirup? Yang bikinin nasi, bikinin beras, bikinin segala makanan, buah-buahan siapa? Allahnya butuh nggak? Allah makan durian nggak? Allah makan nasi nggak? Allah minum susu nggak? Habis dibikin buat siapa? Dia butuh nggak sama kita? Enggak. Kalau begitu dia kasih bikin semua ini, bikinin surga lagi udah siap. Buat senang-senang selamanya.
Kok Allah baik banget kayak gitu? Karena cinta. Allah mencintai kita. Terus kita mencintai benda. Nah, itu yang disebut syirik. Kalau Allah cinta sama kita, kita harus lebih cinta lagi kepada Allah. Itulah kenapa kita sholat. Kenapa nyembah, kenapa sujud? Cinta. Kenapa datang ke sini? Cinta Allah, cinta ajarannya. Begitu. Jadi kita kalau udah dasarnya itu udah beres, hati udah begitu bagus, cinta Allah, semua sembahyang jadi ikhlas, puasanya jadi ikhlas, segala jadi ikhlas. Situ. Jadi bapak-bapak cinta ibu-ibu ini cinta sama anak karena Allah, titipan Allah. Ibu cinta suami karena Allah, mantul. Itu deh belajarnya, itu belajar mengenal Allah. Anak-anak ajarin kenal Allah, bukan kenal tulisan Allah. Sekarang banyak kenal tulisan. Allah bikinin surga coba. Buat siapa? Di surga tuh gimana? Senang selamanya. Nggak ada waktu, nggak ada umur, nggak ada penyakit, nggak ada kuman, nggak ada bakteri, nggak ada omikron. Omikron? Om John? Nggak ada di sana. Senang selamanya. Bapak balik muda lagi, ganteng. Hah? Bayang nggak Allah itu? Dan itu ada beneran, sudah dibikin, sudah ada. Yakin nggak? Kalau nggak yakin, sekarang kita ada nggak? Yakin nggak kita ada? Pegang coba. Hidup nggak kita? Wah, hidup kan? Kalau Tuhan bisa hidupkan kita, bisa bikin dunia, bikin surga udah pasti gampang. Kalau dunia ada, surga pasti ada. Ustaz, kalau Tuhan cinta sama kita, sayang sama kita, kenapa sakit? Sakit itu nikmat. Nah, loh, saya bertahun-tahun melajarin kenapa Tuhan bikin penyakit, ngerasain sakit. Akhirnya waktu sakit kemarin, ngerasain sakit, saya dapat ilmu. Makanya saya bagi-bagi nih. Waktu saya sakit, saya ngerasain, ya Allah, ini segini aja sakit banget. Bagaimana di neraka? Ya nggak sanggup deh. Ya kan? Yang gampang deh sakit gigi. Sakit gigi sakit kan? Berapa menit? 10 menit kan? Gimana kalau kita sakit gigi seminggu? Kuat nggak? Hah? Kalau setahun? Kalau selamanya? Nah itu kalau di neraka ada sakit gigi aja kita udah nggak sanggup. Nah kalau nggak sanggup, takut, itu berasa. Kenapa Tuhan kasih sakit? Nasihat dari Allah. Nih rasa. Coba contohnya neraka nih gini. Kalau kamu kuat, nggak kuat kan? Nah jauhin dirimu dari neraka. Berarti dikasih sakit Tuhan sayang sama kita supaya kita melek, sadar. Kalau sakit di dunia aja nggak kuat, apalagi di sana. Akhirnya saya juga terima kasih ya Allah, terima kasih nasihat. Disayang, dikasih sakit aja disayang. Kasih masalah, nggak ada Allah takdirkan yang jelek buat kita, nggak ada. Jangan sampai punya perasaan curiga kepada Allah. Jangan sampai punya perasaan menuntut Allah. Itu yang bisa syirik yang begitu. Hati dijaga, cinta Allah. Ini yang nggak ada di negeri Islam, makanya negeri Islam ini lihat rusak. Yang korupsi orang kafir korupsi, orang Islam korupsi juga. Pergi haji tetap korupsi tetap. Nyantet tetap. Di mana tuh iman? Karena hanya ngampalin kalimat-kalimat. Dikampalin tuh ulama ini bilang begini, ulama gini, membuat berdebat. Hatinya kotor, saling benci. Ya itu di situ. Jadi Islam yang benar itu semua udah benar semua, cuma kurang cinta kepada Allah. Itu saja, kurang cinta kepada Allah. Coba rubah cinta pada Allah nomor 1, baru benda-benda, baru orang. Itu selamat. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah 165. Mau dibantah Al-Quran? Ini tapi Ustadz kata ulama begini, kalau sudah kata Allah, firman Allah, nggak ada pendapat ulama, nggak laku. Hadis doi pun nggak laku. Kalau sudah Al-Quran, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dia bilang iman itu cinta kepada Allah. Orang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah. Wassalam. Quran. Titik. Gak perlu lagi ada pendapat ulama mazhab ini wala mazhab itu. Mazhab bukan agama. Boleh bermazhab, jangan dijadikan agama. Oh aku mazhab ini, mazhab itu kafir. Ya itu yang bahaya itu. Hati penuh sayang kepada sesama muslim.
Ini ya, diktatnya dibaca di rumah. Apa itu cinta? Cinta penyatuan pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita lagi sholat, karena rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, pikiran ke Allah, perasaan sedang menghadap Allah. Perasaan sedang menghadap Allah. Pikiran memikirkan bacaan yang kita baca, ngerti Allah. Itu, cinta itu. Pikiran, perasaan, keinginan jadi satu. Kalau kita ingin sholat, tapi pikiran kemana-mana, perasaan ke arah ke tempat lain, cinta sama yang lain, ada yang ingat pacarnya, ingat istrinya, ingat bapaknya, ke semua macam-macam itu dia tidak bisa khusyuk. Jadi kesimpulan, di mana saya itu taklim kita di mana aja, selalu pertanyaannya itu bagaimana bisa khusyuk ya. Juga nih baru dapat bagi-bagi nih, baru dapat ilmu. Syarat bisa khusyuk itu 2. 1, memahami gerakan tubuh kita. 2, memahami apa yang kita baca. Udah, khusyuk deh. Sekarang saya mau tanya, setiap sholat baca Al-Fatihah, paham nggak itu surat Al-Fatihah? Mana bisa khusyuk kalau nggak paham? Coba kita belajar segala macam, yang kita baca tiap hari nggak paham gimana? Kalau kita udah sholat 50 tahun, kali 17 kali baca Fatihah, udah berapa puluh ribu kita baca Fatihah. Ngerti nggak apa yang kita ucapkan? Bagaimana kita ngomong, apa yang kita omongin kita sendiri nggak ngerti. Coba pikir. Nah, sekarang udah banyak terjemahan. Boleh baca terjemahan dari Fatihah, tapi pemahamannya itu saya jelaskan. Udah pernah ini Bapak Ibu saya yakin udah yakin buat bahan buat ngajarin anak-anak ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu puji. Puji Allah, puja-puji hanya untuk Allah. Jadi jangan banyak puji kepada selain Allah. Cari muka presiden puji-puji habis-habisan itu. Ada tuh yang begitu kerjaannya itu. Sorban lagi, auzubillah. Jadi alhamdulillah, nah, puji-puja itu kepada Allah. Karena orang nggak bikin apa-apa kok. Apa yang dibikin orang? Bikin apa manusia? Nggak bisa bikin apa-apa. Ngaduk-ngaduk bisa. Ibu-ibu bisa ngaduk nasi, campur cabai, campur bawang jadi nasi goreng. Tapi nggak bikin beras, nggak bikin bawang kan? Semua Allah. Presiden juga nggak bikin apa-apa. Insinyur bikin bangunan ini, ya dia mikirnya pakai otak, otaknya bikinan Tuhan. Nulisnya pakai tangan, tangannya bikinan Tuhan. Bahan-bahannya ini semua dari tanah. Jadi siap masjid ini bikinan Allah. Manusia merancang pakai otak, otaknya bikinan Allah juga. Nah itu semua kembali kepada Allah. Jadi sholat itu apa? Mengerti gerak dan apa yang kita baca. Sekarang contoh, Allahu Akbar. Ini tangannya bergerak begini. Tangan saya begini ini artinya apa? Setiap gerakan itu punya arti. Ya apa? Ya, yang lain? Menyerah kepada Allah. Tentara kalau perang begini, tandanya nyerah. Nah kita begini nyerah sama siapa? Nyerah. Disuruh apa aja mau, dilarang apa aja mau jauhin. Ya kan itu artinya nyerah. Ditakdirkan apa aja ridho. Itu. Ruku. Apa ruku? Nurut. Janji mau nurut. Sujud. Pasrah. Nah terus alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Tuhan pengasih, penyayang. Pengasih itu apa? Semua makhluk hidup, cacing semua dikasih makan. Cacing di bawah tanah ada rezekinya situ. Kasihan, orang kafir pun dia kasihan. Dikasih makan semua yang kafir, yang gak sembahyang, yang nakal, maksiat, Tuhan kasih makan semua. Itu sifat rahim, rahman. Kalau rahim, sayang. Itu khusus buat yang beriman kepadanya. Disayang. Dikasihani sama disayang beda nggak? Beda. Ketemu anak jalanan kotor, dekil, kumel itu di mana lagi minta-minta, bapak ibu kasih uang. Itu kasihan, belum sayang. Kalau sayang, bawa pulang. Mandiin, sekolahin, itu sayang. Nah sekarang ibu bapak beriman, disayang sama Tuhan. Kalau salah, ditegur karena disayang. Kadang kalau nggak takut neraka dikasih sakit supaya bisa bandingin, sakit banget, bagaimana ntar di neraka. Jadi kabur dari neraka. Tuhan sayang supaya kita nggak jalan ke neraka. Disayang, diharamin. Ini haram yang mana buat ke neraka diharamin sama Tuhan. Karena disayang supaya kita tidak ke neraka, didorong ke surga. Disuruh nggak ke masjid? Disuruh. Masjid jalan kemana? Gang ke surga. Jadi dorong-dorong untuk ke surga kita. Dilarang
ke neraka. Ada larangannya di pagar, jalan ke neraka di pagar diharamin. Kita lompat, nah, itu salah kita sendiri. Lompatin pagar. Jelasnya? Nah, jadi supaya bisa khusyuk sholat apa? Mengerti gerakan kita itu, kita paham lagi ngapain. Lagi sujud berasa nggak pasrah? Udah berasa. Nah, itu yang mesti kita pelajarin. Olah pikiran perasaan kita, ingat waktu sholat, waktu ibadah, berasa baca Quran, berasa bicara dengan Allah. Udah jangan ributin lagi soal fikihnya itu. Usolli pakai suara apa enggak? Ya pelan-pelan lah supaya nggak ganggu orang. Itu niat. Nah ini juga mesti paham. Itu usolli pada itu kita ngasih tahu siapa tuh? Hah? Usolli aku mau sholat 3 rakaat. Kasih tahu siapa? Allah udah tahu. Kita nggak pakai usolli juga Allah tahu kita mau sholat. Ngasih tahu diri kita. Nama saya Zen. Kita mau sholat usolli 3 rakaat. Diri ingat, oh mau sholat. Jadi sholatnya berasa. Kalau nggak dikasih tahu, sholatnya ngelamun, kebiasaan. Nah itu. Puasa, nawaitu sama Godin, ngasih tahu siapa? Ngasih tahu diri sendiri. Jadi dia ngerti besok nggak minta sarapan. Dia nggak minta sarapan, perut tahu. Coba kalau nggak puasa, biasa sarapan pagi, jam 10 belum sarapan. Perut nggak enak kan? Kalau puasa nggak apa-apa. Biasa ngerokok, kopi terus rokok pagi. Kalau puasa, pengen ngerokok nggak? Enggak, karena udah dibilangin besok mau puasa. Ngerti dia. Diri ini bisa diajak ngomong. Yang bisa nasihatin diri kita siapa? Kita sendiri. Orang banyak bilang, sabar pak, sabar pak, sabar. Kita nggak ngerti. Coba kita sendiri ngabar ya, sabar aja deh, nerima ya. Ya bisa. Besok puasa ya. Iya, bisa. Itu niat itu memberitahu diri sendiri. Pasang niat di sini di hati. Mau pakai suara boleh? Nggak boleh. Belum masuk sholat, jangan diributin. Azan, itu bid'ah, itu kurang. Azan itu manggil. Waktu mau cari azan, Nabi minta pendapat para sahabat. Ada bilang pakai lonceng, jangan, itu gereja. Satu lagi bilang pakai trompet, jangan, itu Yahudi. Datang Bilal, saya mimpi Rasulullah tadi malam begini manggilnya, azan tuh. Tapi nggak pakai as-sholatu khairun minan naum, nggak ada waktu itu tambahan. Banyak tambahan, nggak bid'ah. Orang manggil orang kok. Di Turki lebih dari 15 tahun azan pakai bahasa Turki, dia benci sama Arab waktu itu. Karena Arab jatuhin dia, Khalifah Utsmaniyah. Arab lebih kerja sama Inggris, kerjasama sama Inggris sama Jerman, jatuhin Khalifah Utsmaniyah. Itu Turki kesel sampai sekarang, benci sama Arab, azannya pakai bahasa Turki. Baru balik lagi sekarang bahasa Arab. Ya nggak dosa, itu bukan sholat, manggil. Tapi kalau sekarang udah biasa begini, ya udah begini, jangan dirubah. Ntar orang ribut karena nggak ngerti kan. Itu ada tambahan, itu manggil kok. Wah banyak kalau mau dijelasin agama itu, pemahamannya harus pas. Kawin itu, ijab kabul. Asalnya kawin itu ridho. Kalau dipaksa itu kurang bagus. Untuk buktikan ridho, kata ulama, mesti ada sarana, wasilah yang zohir. Ridho kan di hati. Nah, supaya zohir ada ijab kabul. Nah, ijab kabul itu mesti nyambung. Jangan saya nikahkan kamu dengan putri saya gini terus dia isep rokok dulu. Iya, skobil tuh saya terima. Itu nggak serius, ini kan perkawinan. Nah, itu ulang lagi. Tapi kalau dia gugup sedikit nggak apa-apa. Yang mesti dilihat bukan bahasanya, yang dilihat niatnya, etikatnya serius apa enggak. Gimana? Kalau dia ngerokok dulu, isep rokok dulu kan nggak serius kan? Nah itu di situ maksudnya untuk membuktikan bahwa dia berdua saling mau, bukan dipaksa. Jadi yang dipaksa itu kurang baik. Ridho kedua-duanya. Orang tua juga harus ridho. Jadi kawin lari itu juga nggak boleh. Sekarang saya nggak usah kawin lari, duduk aja. Kemarin ada yang nanya, kawin lari orang tua nggak setuju, jadi ke Bogor aja, nikah di Bogor. Ya nggak bisa, itu bohong, nipu itu. Sekarang udah ada telepon, udah ada apa kok. Orang tua harus diberitahu, harus ada rela dari orang tua, gitulah ya.
Sekarang tambah lagi. Jadi apa tadi? Bisa sholat khusyuk, mengerti gerakan badan, mengerti yang dibaca. Iyyaka na'budu. Apa itu? Coba tanya orang-orang. Iyyaka na'budu. Hanya Engkau yang aku tuhankan. Ya Allah, aku hanya nuhankan Engkau. Nih lihat aku rukuk depan. Aku sujud. Hanya Engkau yang ku tuhankan. Yang lain enggak. Kan gitu artinya. Iyyaka nasta'in. Hanya Engkau harapanku. Aku kalau ada problem enggak mengharap dari dukun. Itu artinya. Iyyaka nasta'in. Hanya Engkau harapanku. Jadi kalau sudah Engkau paling diharapkan, baru kita ngadu ke polisi, berobat ke dokter boleh. Tapi hati kepada Allah, tumpuannya kepada Allah. Ke dokter berikhtiar. Dokternya juga meninggal. Itu. Jadi aneh kalau orang sholat nggak ngerti apa yang dia baca. Itu yang mesti dipelajari. Wajib anak-anak diajarin tuh. Bacaan sholat. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Diajarin. Ini bukan paham baru, paham dari dulu begitu. Cuma belakangan ini sibuk ke fikih. Fikih itu banyak. Setiap masalah itu pendapat berbeda-beda di fikihnya itu sendiri. Beda-beda macam-macam. Fikih yang mengharamkan whisky, yang menghalalkan whisky juga ada. Ibn Qudamah, Ibn Syubramah. Whisky yang tidak dibikin dari apa? Dari kurma dan nabis, kismis, halal. Itu yang dipakai orang banyak. Sekarang saya pakai dalil itu. Ada yang pakai dalil Khalifah Umar. Khalifah Umar itu setelah ayat terakhir haram dia berhenti. Nah dia pakai dalil yang sebelumnya. Nah itu. Jadi kalau orang tidak cinta Allah, otaknya ngeres, dia bisa puter nih agama. Yang halal bisa haram, yang halal bisa halal. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang kanan jadi kiri. Politik membuat seperti itu. Maka itu supaya kita iman kita kuat, kokoh, mengenal Allahnya lebih banyak, cinta Allahnya lebih banyak, tegar, gak bisa sesat lagi. Karena apa? Allah bimbing. Kalau kita udah mencinta Allah, dibimbing. Paham ya? Jelas ya? Kalau tidak cinta Allah, biar ulama, biar hafal kitab Quran, hafal hadis semua, tetap gak benar. Loh, kok bukan Ustaz? Lah banyak ulama, banyak alim hafal Quran. Yang bunuh Sayyidina Ali hafal Quran. Yang bunuh semua cucu Nabi siapa? Khalifah. Sayyidina Hasan diracun sama oleh Muawiyah, Khalifah Muawiyah. Jadi raja di Robah. Itu bekas orang jahiliyah semua, balik jahiliyah lagi. Habis Nabi meninggal terus perang terus itu. Sahabat ada yang baik, ada yang bohong. Ada yang banyak yang munafik. Kalau memang baik semua nggak perang dong. Perang Siffin, perang Jamal semua. Nah, keluarga Nabi dibunuh terus. Cucu Nabi terus dibunuhin sampai berapa belas. Diracun, kadang ditangkap, kadang diracun, yang dibunuh. Hasan diracun oleh Muawiyah. Nah ini ajaran dari Muawiyah Yazid itu berkembang sekarang. Itu yang jadi ISIS. Asal mulanya dari situ. Cucu Nabi dia berani bunuh. Sayyidina Ali dibunuh. Itu jadi ISIS. Allahu Akbar hafal Quran. Ulama dibunuh. Ulama, bukan semua orang. Itu ulama besar itu mazhab Syafi'i, Syekh Ramadan Abuti ya. Di masjid lagi ngajar tafsir dibunuh. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar bunuh kiai, bunuh orang alim. Orang paling alim itu, paling soleh. Banyak bukunya sudah diterjemahin ke bahasa Indonesia itu. Nah, itu contoh. Ilmu nggak cukup. Ilmu tapi harus jatuh di hati yang subur. Hati yang beriman, hati yang cinta Allah, jadi ilmu yang benar. Kalau ilmu masuk di hati yang kotor, belain pasab, belain partai, ya dipelintir tuh ayat-ayat untuk kepentingan partainya. Nah, fakta begitu. Jadi perlu kebersihan hati, iman, cinta pada Allah. Baca di rumah itu. Apakah kalian yang bikin api? Apakah kalian yang numbuhkan buah-buahan? Enggak, manusia cuma lempar biji. Itu biji jadi nangka, jadi anggur, jadi segala macam. Siapa yang bikin? Allah. Itu Quran isinya semua situ. Diajar kita mengenal Allah. Mengenal Allah bukan ngapalin kalimat-kalimat. Di hati, di pikiran kita itu jatuh cinta. Apa yang dipelajari? Ciptaan Allah, makhluk Allah dilihat, dipelajari. Ya. Sekarang apalagi saya bingung itu. Dulu buah-buahan pikir dari tanah ya. Tanah kan? Tahu-tahu lihat sekarang ada pot kecil. Tanam pohon buahnya keluar banyak. Nah kita bingung. Tanahnya sedikit di situ. Nah itu jadi anggur begitu banyak. Bahannya dari mana?
Coba dong pikir. Hah? Tanahnya sedikit di pot itu kan. Sekarang pohonan buah-buahan. Di situ kalau orang nggak beriman tuh memang buta hati. Mata hati. Coba kita lihat buah-buahan itu di pohon yang kecil banyak kayak begitu, bahannya dari mana? Kelapa kecil-kecil berbuah banyak. Nangka, anggur dari tanahnya sedikit. Bagaimana tuh di perasaan kita? Kagum nggak kepada Allah? Yakin nggak Allah itu maha kuasa? Yakin nggak Allah semua yang bikin makanan buat kita? La ilaha illallah. Ya Allah, aku dengar semua firman-Mu ini. Aku yakin tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada yang bikin makanan, buah-buahan, bikin susu, bikin daging, bikin segala keperluan kami hanya Engkau ya Allah. Itu tandanya Engkau sangat menyayangi kami, mencintai kami. Wajar enggak kalau Allah yang sayang sama kita, Allah cinta sama kita, semua di dunia ini mau dipindahin ke surga, surganya udah dibikinin, rumah-rumah semuanya udah sediain di sana. Allah cinta sama kita, Allah sayang kita, terus kita mencintai selain Allah. Mau? Nah, itu yang disebut syirik. Kok begitu? Kok yang ditakutin cintai manusia? Ruku-ruku kepada manusia. Yang ngasih hidup Allah, yang kasih makan Allah, yang di perut ibu kasih makan Allah, yang kasih susu ibu Allah, semua sampai sekarang semua makanan, udara semua Allah. Lebih-lebih Bapak Ibu kita ini harus lebih banyak bersyukur, tahu yang benar, tak mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, ada di masjid, walaupun ngantuk datang ke masjid, hanya mau niat mempelajari ilmu Allah, belajar mengenal Allah, ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah Allah yang membimbing aku berada di sini di tempat ini sekarang ini. Kalau tidak bimbingan Allah aku tidak begini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.